Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Berjumpa lagi dengan saya Bu Emi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah maupun yang ada di kompetisi sains nasional atau yang dulunya dikenal dengan OSN. Sahabat matematika, kali ini kita belajar bersama Tom, tim Olimpiade Madrasah, bidang studi matematika tingkat SMP atau MTS. Untuk kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika tingkat satuan pendidikan bagian yang ketiga. Melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Soal nomor 11, misalkan A dan B bilangan real berbeda, sehingga A per B ditambah A plus 10B per B ditambah 10A sama dengan 2. Tentukan nilai A per B. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita samakan penyebutnya, sehingga suku pertama masing-masing pembilang dan penyebut dikali B plus 10A, dan suku kedua masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan B, sehingga diperoleh A dikali B plus 10A per B dikali dalam kurung B plus 10A ditambah B dikali dalam kurung A plus 10B per B dikali dalam kurung B plus 10A sama dengan 2. Karena pembilang dan penyebut sudah sama, kita tinggal menjumlahkan untuk pembilangnya. Sehingga A dikali dalam kurung B plus 10A ditambah B dikali dalam kurung B A plus 10B per B dikali dalam kurung B plus 10A sama dengan 2. Kemudian penyebut pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian, sehingga menjadi A kali dalam kurung B plus 10A ditambah B dikali dalam kurung A plus 10B sama dengan 2 dikali B dikali dalam kurung B plus 10A. Kemudian kita jabarkan menjadi AB plus 10A kuadrat plus AB plus 10B kuadrat sama dengan 2B kuadrat plus 20AB. Langkah selanjutnya kita pindahkan semua ke ruas kiri sehingga ruas kanannya menjadi 0, menjadi AB plus 10A kuadrat plus AB plus 10B kuadrat dikurang 2B kuadrat dikurang 20AB sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 10A kuadrat dikurang 18AB ditambah 8B kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini juga masih bisa kita sederhanakan karena nanti yang akan kita cari adalah A per B, maka semuanya kita bagi dengan 2B kuadrat. Hasilnya menjadi 5A kuadrat per B kuadrat dikurang 9A per B ditambah 4 sama dengan 0, atau sama dengan 5 dikali dalam kurung A per B kuadrat dikurang 9 dikali dalam kurung A per B ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan A per B itu adalah X, maka persamaan tadi menjadi 5X kuadrat dikurang 9X ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, jadi 5X plus 4 dikali 5X min 5 per 5 sama dengan 0. Tentunya kalian sudah ingat untuk pemfaktoran di mana koefisien X kuadratnya itu tidak sama dengan 1, maka AX plus B kali AX plus H per A sama dengan 0. Di sini selanjutnya kita faktorkan untuk yang 5X min 5 itu kita keluarkan 5-nya, sehingga menjadi 5X min 4 dikali 5 dikali dalam kurung X min 1 per 5 sama dengan 0. Maka di sini ada 5-nya kita coret sehingga tinggal menjadi 5X
min 4 dikali X min 1 sama dengan 0. Sehingga X1 itu sama dengan 4/5 dan X2-nya itu sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan A per B, sama dengan 4/5. Kenapa nggak sama dengan 1? Karena di sini A dan B adalah bilangan yang berbeda. Jadi jawabannya adalah X sama dengan A per B sama dengan 4/5. Selanjutnya untuk soal nomor 12, tentukan nilai dari 20.172.018 dikali 20.182.017 dikurang 20.172.017 dikali 20.182.018. Kita tidak bisa mengerjakan ini dengan cara manual. Kenapa? Nanti didapat bilangan yang besar dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga untuk penyelesaiannya kita menggunakan manipulasi aljabar. Kita misalkan 20.172.018 itu X dan 20.182.018 itu Y, sehingga menjadi X dikali Y min 1 dikurang Y dikali X min 1. Kemudian kita jabarkan menjadi XY dikurang X dikurang XY ditambah Y. Sehingga ini XY dikurang XY habis, tinggal min X ditambah Y atau Y dikurang X. Nilai Y tadi adalah 20.182.018 dikurang 20.172.018. Hasilnya adalah 10.000. Jadi pertanyaan tadi penyelesaiannya hasilnya adalah 10.000. Berikutnya nomor 13 adalah rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah karena rata-rata 28 siswa itu 80, itu menjadi 28 dikali 80. Kemudian ditambah nilai A ditambah nilai B per tadinya siswanya 28 ditambah 2. Itu sama dengan 78. Selanjutnya kita kalikan 2240 ditambah A ditambah B sama dengan 78 dikali, itu yang pengalinya adalah penyebut pada ruas kiri, kita pindahkan menjadi perkalian di ruas kanan, dikali 30. Sehingga menjadi A plus B sama dengan 78 dikali 30, 2340, kemudian dikurangin 2240. Jadi A plus B-nya sama dengan 100. Kemudian nilai A itu sama dengan 3 kali B. Maka A plus B sama dengan 100, A per B sama dengan 3. Maka A-nya itu sama dengan 75 dan B-nya sama dengan 25. Maka selisih nilai A dan B sama dengan 75 dikurang 25 sama dengan 50. Soal nomor 14 adalah gambar di bawah tersusun dari 13 persegi panjang yang kongruen. Jika luasnya adalah 2080 cm persegi, hitunglah kelilingnya. Maka kita misalkan dulu untuk persegi panjang kecil itu panjangnya X dan lebarnya adalah Y. Maka luas
dari persegi panjang kecil adalah X kali Y sama dengan 2080 dibagi 13 sama dengan 160 cm persegi. Kemudian di sini untuk persegi panjang yang besar itu panjangnya itu sama dengan 5x atau sama dengan 8y. Maka 5x sama dengan 8y, sehingga x-nya sama dengan 8/5y. Kita sudah cari di tadi untuk xy-nya sama dengan 160 dan x sama dengan 8/5y. Maka kita tinggal substitusikan, di situ x-nya diganti 8/5y sehingga menjadi 8/5y dikali y sama dengan 160, sehingga y kuadratnya itu sama dengan 160 dikali 5/8. Itu dibalik ya, sehingga y kuadrat sama dengan 100, maka y-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Kemudian kita tinggal masukkan nilai x-nya. X sama dengan 160 dibagi 10 sama dengan 16 cm. Kemudian di situ untuk persegi panjang yang besar, maka panjangnya itu sehingga menjadi 5x. X-nya diganti 16 sehingga menjadi 5 dikali 16 sama dengan 80 cm. Dan lebarnya itu sama dengan x plus y sama dengan 16 ditambah 10 sama dengan 26 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L sama dengan 2 kali dalam kurung 80 ditambah 26 sama dengan 2 kali 106 sama dengan 212 cm. Jadi keliling persegi panjang yang besar itu sama dengan 212 cm. Dan soal yang terakhir pada video kali ini yaitu soal nomor 15. Pada gambar di samping tentukan luas daerah yang diarsir jika panjang diagonal persegi adalah 28 cm. Maka di sini kita ketahui diagonal perseginya itu sama dengan 28 cm. Di sini sama dengan diameter lingkaran besar atau lingkaran yang putih. Kemudian kalian tahu diagonal itu sama dengan sisi akar 2. Maka kita bisa mencari sisi dari persegi tersebut. Sisinya menjadi diagonal per akar 2 sama dengan 28 per akar 2 sama dengan 28 akar 2 per 2 sama dengan 14 akar 2 cm. Itu untuk sisi perseginya. Kemudian diameter lingkaran kecil, lingkaran yang pada sisi kanan, kiri, atas, dan bawah persegi itu diameternya sama dengan sisi persegi, berarti sama dengan 14 akar 2 cm. Kemudian untuk diameter lingkaran besarnya itu sama dengan diagonal persegi sama dengan 28 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah arsiran, itu sama dengan di situ yang diarsir itu 4 kali setengah lingkaran kecil atau 2 kali lingkaran kecil ditambah persegi, kemudian dikurang lingkaran besar, lingkaran yang putih, sama dengan 2pi r kecil kuadrat ditambah sisi kuadrat dikurang pi r besar kuadrat, sama dengan 2pi dikali r kecilnya adalah setengah diameter kecil ya, berarti 7 akar 2. Jadi 2pi dikali 7 akar 2 kuadrat ditambah 14 akar 2 kuadrat dikurang pi dikali 14 kuadrat, sama dengan 2pi dikali
7 kuadrat 49, akar 2 kuadrat 2, menjadi 2pi dikali 49 dikali 2, ditambah 14 akar 2 dikuadratkan itu 14 kuadrat 196, dan akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Kemudian 14 kuadrat itu sama dengan 196, sehingga menjadi 2pi dikali 49 dikali 2 ditambah 196 dikali 2 dikurang 196pi sama dengan 196pi ditambah 392 dikurang 196pi sama dengan 392 cm persegi. Jadi kalau kita lihat di sini luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi, sama dengan 392 cm persegi. Demikian pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian bisa memahami. Quote untuk kalian kali ini adalah long life education, belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.